Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Siddiqiyah. Malam ini kita masih membahas tentang fikih munakahat, fikih yang membahas tentang pernikahan, dan kita sampai ke bab khulu'. Khulu' dalam bahasa Indonesia adalah gugat cerai. Ketika ada seorang perempuan, istri, meminta kepada suaminya agar suami menceraikannya, dan si istri menjanjikan uang ganti. Umpama istri berkata kepada suami, suami, ceraikan aku, lepaskan aku, kembalikan aku ke rumah orang tuaku, nanti aku akan kasih engkau uang 10 juta. Dan si suami mengiyakan, oke, siap. Maka ini namanya khulu', ya, beda dengan cerai, talak. Kalau talak atau cerai itu hanya bisa dari mulut 2 orang saja. Ketika kata-kata cerai atau talak keluar dari mulut seorang suami, tidak hanya di batin, ya. Kalau hanya di batin dalam hati, ceraikan engkau, di hati, ya, maka tidak terjadi. Harus bersuara. Suara harus didengar oleh telinga sendiri. Walaupun tidak ada orang yang mendengar, orang lain, maka sudah terceraikan. Harus disuarakan, dikeluarkan dengan mulut suami itu. Satu. Yang kedua, dengan ketukan palu hakim. Nah, ini cerai. Tapi kalau gugat cerai dengan gambaran yang pertama, itu bisa dari siapapun. Bahkan dari mertua. Ada suami istri, bapaknya istri itu sudah muak banget dengan si menantunya laki-laki itu. Udah geram banget. Ini si menantu nggak kerja, malah dia umpamanya judi atau dia main perempuan lain gitu. Maka si mertua ini geram banget. Akhirnya si mertua ngomong ke menantu laki-lakinya, menantu laki-lakiku, ceraikan anakku, nanti engkau saya kasih mobil, gitu. Ganti rugi. Kemudian si menantu mengiyakan, oh siap, gitu. Maka sudahlah tercerai, udah sah, ya, udah sah. Nah, nanti si mertua itu wajib memberikan apa yang dijanjikan. Menjanjikan mobil, wajib ngasih mobil. Nah, nanti ada beberapa syarat-syaratnya. Itu gambaran khulu' atau gugat cerai. Nah, khulu' kita awali dengan definisinya. Apa itu definisi khulu'? Huwa furqatun bi'iwadin. Perpisahan suami istri dengan menggunakan uang ganti. Ya. Perpisahan suami istri dengan menggunakan uang ganti. Nggak harus uang sebenarnya, yang penting ada ganti ruginya. Ganti rugi sebab perpisahan. Maka ini disebut sebagai khulu'.
Berbeda dengan cerai talak. Kalau cerai talak itu tidak ada ganti ruginya. Suami ngomong aku ceraikan engkau, ya sudah, mereka pisah. Atau beda juga dengan fasakh. Fasakh itu membatalkan pernikahan disebabkan adanya aib, cacat yang ada pada diri laki-laki suami atau pada diri istrinya. Ya, dengan sebab adanya aib tersebut, kemudian salah satu dari mereka membatalkan pernikahan, maka sudah menjadi batal. Mereka pisah, tidak boleh lagi tinggal satu rumah. Nah, khulu, gugat cerai adalah perpisahan suami dan istri dengan adanya ganti rugi atau uang ganti. Bilafzi tolakin au khul'in, dengan menggunakan lafadz talak cerai atau lafadz khulu. Nah, khulu itu bahasa kita ya, ceraikan aku, yaitu bahasa kita. Khulu itu memiliki rukun. Ya, rukunnya itu ada 5. Ketika 5 rukun terpenuhi dan setiap syarat daripada rukun terpenuhi, maka sah mereka langsung pisah. Satu rukunnya adalah multazim. Multazim itu adalah orang yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Ya, multazim itu siapa? Orang yang berkewajiban memberi ganti rugi. Siapa dia? Siapapun. Ya, siapapun, baik dari suami umpamanya. Bukan, nggak bisa, karena uang ganti rugi harus kembali ke suami, diberikan kepada suami. Umpamanya si istri sendiri, si istri sudah tidak suka kepada suaminya gara-gara suaminya itu pergi malam terus, tidak pernah pulang. Ya, pulang rumah pagi, tidur sampai sore, malam pergi lagi, nggak kerja, nggak ngasih nafkah. Si istrinya kemudian geram, muak dengan suami itu, ngomong, suami, ceraikan aku, nanti saya kasih uang 1 juta. Ya, maka si multazim di sini adalah istri, orang yang bersiap memberi ganti rugi. Dari duit siapa? Tentu duit istri sendiri, dan itu sah. Atau tadi sebagaimana contoh yang sudah kita dengar bersama, mertua sudah tidak suka kepada menantu laki-lakinya, akhirnya ngomong, nak, ceraikan anakku, nanti saya kasih rumah. Gitu. Berarti multazimnya di sini adalah mertua. Rumah itu pakai duit siapa? Duit yang menjanjikan. Berarti mertua sendiri yang akan ngasih. Atau bahkan orang lain. Umpama toh ada, ya, ini sekedar contoh saja. Pasangan suami istri, ya, si suami ini punya teman laki-laki. Si laki-lakinya seneng sama istrinya si orang ini. Akhirnya si teman tadi ngomong, ceraikan istrimu, nah, nanti biar saya nikah. Tak kasih duit lah 10 juta. Diceraikan, maka sah ini. Nah, ini disebut sebagai khulu. Ya, khulu itu gugat cerai kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa fikih contohnya lebih banyak lagi. Kalau kita di Indonesia kan gugat cerai itu harusnya ke mahkamah, ke hakim, terus kita mengadu, barulah ketuk palu, kan gitu. Nah, kalau di fikih gambarannya lebih banyak lagi, tidak hanya itu. Dan khulu tidak butuh kepada hakim, nggak butuh ketukan palu hakim. Kita sendiri, antar kita sendiri sudah sah, gitu. Ya, sebagaimana talak cerai itu nggak butuh kepada hakim. Si suami sudah ngomong aku ceraikan engkau, ya sudah terjadi perceraian, gitu. Ngapain kita ke hakim? Untuk mengurus administrasi saja, gitu ya. Sedangkan sah dan tidaknya itu cukup antara kita saja. Nah,
Satu, multazim, rukun daripada khulu, orang yang berkeharusan membayar uang ganti atau ganti rugi. Yang kedua, adanya buduk, yakni istri. Si istri itu statusnya masih menjadi istri atau hukumnya dia adalah istri. Beda halnya dengan orang yang masih berpacaran. Berpacaran nih, laki perempuan berpacaran, belum nikah. Kemudian si temen laki-lakinya seneng sama pacarnya ini, itu putusin biar pacaran sama saya, tak kasih duit 1 juta. Apakah ini khulu? Enggak, karena mereka bukan suami istri. Nah, khulu itu hanya untuk suami istri. Nah, atau hukumnya suami istri, bagaimana hukum suami istri ketika seorang suami telah menceraikan istrinya cerai 1, atau suami menceraikan istrinya cerai 2, tetapi masih dalam masa iddah, masa tenggang, ya, kurang lebihnya ya 3 kali suci. Yang nggak bisa haid berarti 3 bulan. Masih baru 1 bulan, kemudian si mertua umpamanya atau si istri sendiri ngomong, udah ceraikan aku, nanti aku kasih kamu uang 1 juta. Nah, itu berarti namanya khulu. Ya, istri dan yang statusnya sebagai istri raj'iyah maka bisa di khulu. Istri yang sudah diceraikan 1, ya, masih dalam masa tenggangnya, baru 1 bulan ngomong lagi cerai si suami, maka menjadi 2. Masih 1 bulan si suami ngomong lagi untuk yang ketiga kali, aku ceraikan kamu, maka menjadi cerai 3. Nah, ini bapak-bapak hati-hati ya, hati-hati jangan main cerai. Nah, wabudun, nah, serukun yang kedua adanya seorang istri. Kalau bukan istri maka tidak sah, harus istri, baik secara hakiki atau secara hukumnya. Wa iwadun, dan rukun yang ketiganya adanya uang ganti atau ganti rugi. Ganti rugi tidak harus berupa uang. Ganti rugi itu boleh berupa apapun, yang penting dia bermanfaat. Nah, ini wayasihu iwaduhu qalilan wa katsiran. Ganti rugi itu boleh sedikit, boleh banyak, yang penting ada harganya. Nih, saya punya pulpen, ya, bukan pulpen sih, ini pensil ya. Saya punya pensil, ini pensil ya. Kemudian ada seorang yang menghulu, mintanya cuma pensil saja, karena ada harganya walaupun cuma Rp5.000. Nah, maka sah. Sedikit atau banyaknya ganti rugi itu sah. Dainan wa ainan wa manfaatan, baik ganti ruginya itu nanti dihutang, saya bayarkan tahun depan, tidak masalah, sah sudah. Atau ainan berupa barang langsung cash dikasihkan, boleh. Atau berupa manfaat, ceraikan aku, nanti aku akan mijitin tidak boleh, aku akan memasakkan kamu atau mencucikan baju kamu selama setahun gitu. Ini manfaat yang bisa disewa jasanya, maka itu boleh gitu ya. Sama halnya seperti mahar, Bapak Ibu, orang menikah maharnya berupa manfaat, itu bisa. Aku kawinkan engkau dengan anakku yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar berupa umpamanya menjahitkan bajunya gitu. Menjahitkan manfaat, bisa disewa jasanya, maka sah. Pernikahan tersebut sah. Maka khulu dengan ganti rugi berupa manfaat itu hukumnya sah, harus ada ganti rugi. Wasigotun, dan adanya segot. Segot itu perkataan, ucapan ya, harus ngomong. Kalau cuma diem-dieman maka tidak boleh. Dikiaskan dengan ucapan perkataan, ini sareh, bisa dengan WA.
tulisan SMS zaman dulu atau tulisan tangan surat diberikan atau di WA-kan, itu pun sah. Sama seperti cerai mencerai, suami menceraikan istrinya cuma lewat WA, maka sah, tidak masalah. Ya, selama si istrinya itu membaca WA tersebut, maka istri tersebut sudah terceraikan. Itu ya, sudah terceraikan. Wazaujun, dan adanya suami yang menerima manfaat ganti rugi itu nanti adalah suami. Nah, itu namanya khulu. Syartul multazim, syaratnya orang yang harus membayar ganti rugi itu adalah orang yang sah tasarrufnya, pembelanjaannya itu boleh. Berarti mengecualikan anak kecil. Anak kecil ngomong kepada pamannya, paman, ceraikan istri ente saya kasih uang 1 juta. Ini gak sah. Kenapa? Anak kecil tidak boleh membelanjakan hartanya. Ya, anak kecil tidak boleh membelanjakan hartanya, maka tidak sah. Atau orang gila ngomong seperti itu, kemudian orang gila punya uang diberikan, maka tidak sah khuluknya. Karena syarat orang yang harus membayar ganti rugi itu adalah orang yang sah tasarrufnya, sah pembelanjaannya. Syarat daripada budu atau si istri, dia statusnya harus sebagai istri. Kalau statusnya itu bukan istri, orang lain masih berpacaran sebagaimana contoh tadi, maka tidak sah khuluknya, ya, tidak perlu gugat cerai. Kemudian syarat daripada ganti rugi, satu harus maksudan. Maksudan itu ada harganya. Kalau menjanjikan sesuatu yang tidak ada harganya dalam pandangan syariat, maka tidak sah. Contohnya, ceraikan aku, nanti engkau akan aku beri darah 1 ember. Nah, darah dalam syariat itu hukumnya najis. Barang najis tidak boleh dijual belikan, maka tidak sah. Ada yang mengatakan tetap sah, tetapi nanti kembali kepada mahar misil. Mahar misil apa? Mahar misil itu biasanya ini wanita dikasih mahar berapa? Wanita umurnya 20 tahun, punya ijazah S1, hafal Quran umpamanya. Ini kira-kira dikasih mahar berapa dia? Oh, kalau di Bandung dikasih 20 juta, maka nanti orang yang menghuluk tadi itu harus ngasih 20 juta. Wa kaunuhu makluman, harus diketahui ganti ruginya berapa ente mau ngasih itu. Tapi kalau cuma ceraikan aku, nanti aku kasih duit, itu saja, maka belum sah. Ya, harus diketahui berapa nominal yang akan diberikan. Wa kaunuhu raji'an li jihati zauji, dan ganti rugi tersebut harus diberikan, diserahkan kepada suami. Ketika ganti ruginya disyaratkan dikasihkan kepada anak yatim, maka nggak boleh. Aku tolong ceraikan aku, nanti aku akan bersodakoh uang 1 juta kepada anak yatim, gitu. Itu enggak, bukan khuluk namanya. Kalau suami benar menceraikan, berarti itu murni cerai, murni talak. Karena apa? Uang ganti ruginya tidak diserahkan kepada suami, melainkan diberikan kepada orang lain. Wa qauduhu makturon ala tasallumihi, dan kemudian uang ganti tersebut itu mampu diserahkan. Nah, bedanya apa? Khuluk dengan talak. Khuluk dengan talak dalam syariat dua hal yang berbeda. Kalau kita di Indonesia seakan sama, ya, padahal berbeda hukumnya. Satu perbedaannya, kalau khuluk harus ada uang ganti rugi, harus ada. Kalau talak itu tidak ada ganti rugi. Kalau khuluk yang pertama, yang kedua, kalau khuluk itu bisa dari siapapun.
Bahkan orang yang tidak ada hubungan dengan ini, dua mempelai ini, itu masih sudah bisa gitu. Nanti contohnya ada orang lain, temen si laki-laki ngomong, ceraikan istri ente biar aku nikahi, nanti saya kasih uang 5 juta. Oke katanya. Nah, maka sudah tercerai itu. Sah. Nah, orang yang menjanjikan wajib ngasih uang 5 juta. Nah, bisa dari siapapun, bahkan dari mertua. Nah, ini saya lihat nggak tahu di film atau di mana gitu, kayak gitu, ceraikan anakku nanti saya kasih gitu. Nggak tahu ada di kejadian kenyataan, ada nggak? Belum pernah tahu antum? Sinetron. Ya kayaknya di film kayaknya. Tapi memungkinkan ya, memungkinkan bisa terjadi. Sah, iya sah. Oke, perbedaan kedua, kalau talak itu enggak, talak itu hanya dari mulut suami saja, atau yang kedua itu yang ini terakhir adalah dari ketukan palu hakim, itu saja. Selain itu enggak boleh. Istri gugat atau enggak harus gugat, ada percekcokan antara suami istri, naik ke mahkamah, kemudian si hakim yang memutuskan. Ini enggak mungkin disatukan. Kalau disatukan pasti cekcok lagi dan sebagainya, maka hakim memutuskan untuk diceraikan, dipisahkan mereka. Nah, itu talak maksudnya. Perbedaan berikutnya, kalau khulu itu langsung bain. Ya, kan talak cerai itu ada cerai rojai, ada cerai bain. Kalau rojai itu di kesempatan masa tenggang 3 kali suci atau 3 bulan, kalau hamil berarti sampai melahirkan, di masa tenggang tersebut suami masih bisa merujuk tanpa akad nikah baru. Suami cukup ngomong yuk balikan lagi, langsung jadi suami istri. Itu kalau apa? Talak atau cerai. Ya, itu namanya nanti tidak bain. Tapi kalau sudah khulu itu langsung bain. Bain itu berarti mereka, si suami khususnya, tidak hanya cukup ngomong yuk balikan lagi, yuk langsung jadi suami istri, tidak bisa. Kalau mau kembali lagi menjadi suami istri harus menjalankan akad nikah baru lagi. Nah, istilah fikihnya kalau cerai talak itu raj'i. Tapi kalau khulu itu bain. Kalau raj'i merujuknya cukup dengan mulut saja, yuk kita balikan, namanya raj'i. Tapi kalau sudah bain harus akad baru lagi. Itu perbedaan antara khulu dengan talak. Nah, kalau selain itu sama, mungkin ada tambahan, khulu 1 itu bisa mengurangi jumlah cerai. Laki-laki merdeka memiliki kesempatan 3 kali menceraikan istrinya. Laki-laki memiliki 3 kali kesempatan menceraikan istrinya. Ketika laki-laki sudah menceraikan istrinya 1, maka jumlah kesempatan sisa 2. Ya, cerai 1 umpama terus balikan lagi, mau roj'i atau bain. Kalau roj'i cukup dengan mulutnya, yuk balikan lagi. Kalau bain harus akad nikah lagi. Akad nikah nggak perlu ke KUA. Ya, kalau masih surat nikah masih ada, cukup ke walinya ya, atau ngundang ustadz agar menikahkan sudah bisa. Kemudian berarti kesempatan sisa 2 kali menceraikan lagi, maka kesempatan sisa 1 kali menceraikan lagi setelah balik, kemudian habis masa kesempatannya. Khulu pun sama seperti itu. Pertama kali si istri menggugat cerai, diiyakan sama suami. Kemudian si istrinya menyesal, akad nikah baru lagi toh, sisa 2 berarti kesempatannya. Ya, sisa 2. Lah nanti si istri gugat cerai lagi, pisah lagi mereka. Kemudian si istri menyesal, nikah lagi mereka toh, sisa 1 kesempatan. Di akhir istri menggugat cerai lagi, habis kesempatan itu.
Kalau si istri pengen balikan ke suami ini, maka istri harus apa? Ada muhallil. Karena udah 3 toh, ada muhallil. Muhallil itu si istri harus menikah dengan laki-laki lain. Orang lain, laki-laki lain, kemudian mereka berhubungan, terus dicerai, habis masa iddah, setelah itu barulah si istri bisa nikah dengan laki pertama. Namanya muhallil. Nah, jadi itu perbedaan antara khulu' dengan talak. Suratul Khulu', gambaran daripada khulu'. Zaid berkata kepada istrinya, "Tolaktuki bi alf dinar." Ini si suami yang ngomong kepada istrinya. Suami ngomong ke istrinya apa? Istriku, engkau aku ceraikan, tapi engkau harus bayar 1 juta kepadaku. Si istrinya mengiyakan, oke, siap gitu. Maka ini disebutnya adalah khulu'. Khulu' bukan cerai. Nah, itu hukumnya berbeda ya antara khulu' dengan cerai. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Wal asah sihhatu tawqilihi imra'atan bi khul'i zaujatihi au talaqiha. Umpama ada seorang suami itu memasrahkan, mewakilkan khulu'nya, cerainya kepada wanita lain, akhirnya wanita itu ngomong kepada istrinya, maka sah khulu'nya, sah talaknya. Ya, contohnya suami ngomong kepada perempuan, adiknya umpamanya punya adik perempuan namanya Siti, gitu ya. Siti, tolong ngomong ke istriku bahwa istriku itu saya khulu', itu saya khulu'. Nanti dia membayar 1 juta. Akhirnya Siti ngomong ke istrinya, ente itu di khulu' dan ente disuruh bayar 1 juta. Oke, siap katanya. Ya sudah, langsung pisah saat itu, dan nanti si istri bayar 1 juta. Nah, mewakilkan khulu' ini sah, ya, sah langsung saat itu, sah. Sama seperti talak, cerai itu bisa diwakilkan. Seorang suami ngomong ke temennya, tolong dong WA ke istriku, aku menceraikannya. Ya, kemudian benar di WA, si istrinya langsung membuka WA tersebut, loh, aku diceraikan. Nah, maka sudah sah cerainya. Jadi boleh seorang suami mewakilkan talaknya, mewakilkan khulu'nya kepada seorang perempuan. Nah, al-furqah bilafdil khulu' tolakun wahidin. Ini tolakun wahidun. Tadi ini sudah seorang yang menghulu' maka akan terjadi 1 talak, mengurangi jumlah cerai. Kesempatan asalnya 3 akan berkurang menjadi 2. Falawi ikhtalafa ijabun wa qabulun katallaqtuki bi alaf qabilat faqabilat bi alfaini wa aksihi au tallaqtuki talatan bi alfin faqabilat wahidatan bi sulus alfin falahun. Umpama terjadi perbedaan antara ijab dan kabul, si suami ngomong kepada istri, istriku, engkau aku ceraikan, tetapi engkau harus membayar 5 juta kepadaku. Si istri ngomong, enggak, aku enggak mau kalau 5 juta, 500.000 aja. Aku terima ceraimu dengan membayar 500.000 rupiah. Dan si suami enggak ridho. Suami nggak mau, maka ini lagu sia-sia, tidak terjadi cerai. Ya, kalau menerima dan mengiyakan maka akan terjadi, tetapi kalau tidak ridho, tidak rela, maka tidak terjadi. Sama seperti jual beli, ya. Ada di pasar orang menawarkan jengkolnya itu sekilo 50.000 rupiah.
Si pembeli cuma bawa uang 20.000, ngambil jengkol sekilo, terus 20.000 dikasih, ini 20.000 aja, lari dia kabur. Sah tidak jual belinya? Tidak, karena si penjualnya tidak ridho. Kalau si penjual rela, udahlah nggak apa-apa lah, sah atau tidak? Sah dengan kerelaan, bukan keterpaksaan. Kalau terpaksa gimana lagi? Kalau udah ngadepin ibu ini mas saya nggak bisa ngomong, umpamanya, ya, maka terpaksa ini hukumnya haram, ya, tidak sah jual beli dengan memaksa seperti itu. Nah, maka khulu pun sama, ya, ketika diantara mereka tidak ridho satu sama lain, maka khulunya tidak sah. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga, wa abuha ka ajnabiyyin falah fayahtali'u bimalihi. Bapaknya seorang perempuan, dia hukumnya seperti laki-laki asing, artinya bisa menghuluk menantunya dengan hartanya bapak tersebut, ya, mertua nyuruh ke menantunya untuk menceraikan si anak si perempuan, nanti si mertua akan ngasih sesuatu, ngasih ganti rugi atas perceraian itu, maka sah ketika diiyakan oleh suami. Wallahu a'lam. Ini tentang khulu. Oke, ada pertanyaan tentang khulu? Silakan. Kira-kira ada yang pernah kejadian nggak? Belum ya. Nah. Berlaku untuk laki sama perempuan ya. Laki sama. Bapaknya itu punya anak. Laki. Iya. Nah, kita istrinya untuk cerai gitu. Sama aja berarti ya? Sama aja. Yang penting si mertua atau bapaknya sendiri, ibunya sendiri ngomong ke laki-lakinya, baik laki-laki itu anaknya sendiri atau menantu, sama saja. Udah ceraikan saja istrimu itu, nanti saya kasih terus diceraikan, ya sudah, itu namanya khulu. Nah, kalau di Indonesia kayaknya nggak kenal khulu ya. Indonesia ya cerai gitu aja. Iya. Kemudian kalau misalkan dari mertua ini gitu, tapi kalau misalkan sama suaminya nggak diiyakan itu nggak bisa. Si suami harus mengiyakan. Hampir sama dengan cerai kan? Iya, hampir sama. Cuma untuk perbedaannya itu dari mana yang cuma ganti, betul, ada ganti ruginya. Itu ada tadi ganti rugi, kemudian khulu itu bisa muncul dari siapapun, tidak harus suami. Jadi ada intervensi dari orang luar, itu masih bisa. Khulu, kalau tolak tidak bisa. Kalau misalkan khulu sampai 3 kali mungkin ya. Nah itu bisa keempat atau ini nanti rujuk lagi. Kalau rujuk lagi, maka si istri harus nikah dengan orang lain dulu, sama seperti cerai. Karena khulu itu adalah cerai satu. Khulu itu cerai satu. Diulang lagi berarti 2. Artinya bisa mengurangi jumlah talak, jumlah cerai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang talak, ya, atau cerai. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasul, salah satu jadduhun najatun wa hazluhun najatun. Ada 3 hal yang bercandanya itu bisa jadi beneran, benerannya bisa jadi beneran, diantaranya talak atau cerai. Makanya ngeprank istri dengan mencerai itu akan terjadi beneran. Ya, maka hati-hati dengan cerai itu.
Nah, yang kayak gini harus kita pelajari. Ini ilmu syariat ya. Hati-hati untuk kehidupan kita. Nah, apalagi kehidupan pernikahan yang kompleks banget itu, permasalahannya banyak sekali. Nah, ada lagi pertanyaan? Dari dulu Mangga. yang di hulu cukup berat. Cukup, Pak RW. Ada pertanyaan Pak RW? Cukup jelas. Jelas ya, jangan lama-lama jangan Saya benar saja. Ayo kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok